Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu itu, Yesus datang. Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta Roma Sabda, salam jumpa dan salam sehat kita semua dimanapun kita berada. Dalam Minggu Paskah yang kedua ini, minggu ini juga adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Minggu di mana kita diingatkan akan belas kasihan Allah yang selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita. Judul dalam renungan kali ini ialah Tuhan selalu ada. Kerinduan menjadi saat ingin sekali berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Inilah momen bahwa orang yang kita sayangi itu sungguh menguatkan langkah kehidupan kita. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini menampilkan bahwa Yesus hadir untuk
membayar kerinduan para muridnya. Kehadiran di tengah para muridnya menjadi imun untuk mereka karena mereka masih mengalami situasi di mana mereka masih takut dengan orang-orang Yahudi yang akan memburu mereka. Namun, Tuhan tidak hanya hadir saja, tetapi Tuhan menguatkan mereka dengan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memotivasi mereka, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Kalimat-kalimat ini diungkapkan Yesus sampai 3 kali. Apa maksudnya? Bahwa Tuhan akan berkali-kali juga mengatakan akan hadir untuk murid-muridnya, untuk orang-orang yang masih hidup dalam ketakutan. Ketakutan pernah kita alami seperti yang dialami oleh para murid Yesus ketika kita menghadapi situasi yang kurang menguntungkan bagi kita. Kita takut bekerja rajin karena dianggap untuk mencari muka di hadapan atasan. Kita takut berbuat sesuatu yang baik, takut dianggap sebagai orang yang so baik, so ramah. Kita juga takut bahwa sakit yang kita alami tidak kunjung-kunjung sembuh. Kita juga takut bahwa setelah lulus dari pendidikan tinggi, kita tidak mendapatkan pekerjaan yang kita harapkan. Atau kita juga takut hidup di tengah-tengah kaum mayoritas yang mungkin saja akan mengkerdilkan iman kita dan lain sebagainya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam situasi yang kita hadapi, ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Ia akan terus memotivasi kita untuk mewartakan sabda Allah melalui cara hidup dalam tindakan yang benar dan tutur kata yang baik. Kepercayaan akan jaminan Tuhan inilah yang akan menguatkan kita untuk terus menghidupi hidup sebagai pengikut Kristus dalam melaksanakan kehendak-Nya di tengah dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya hidup dalam zona nyaman kehidupan kita, tetapi Tuhan terus mendesak kita untuk keluar dari diri kita, di kehidupan kita yang terus mengunci diri. Tuhan ingin kita untuk melihat saudara-saudara kita, orang-orang yang paling membutuhkan kehidupan kita, orang-orang yang tidak berdaya, dan orang-orang miskin. Karena Tuhan hadir dalam orang-orang yang lemah dan miskin ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang setia perlu kita hidupi dalam keluarga kita, dalam lingkungan kehidupan kita, dalam tempat kerja kita. Kita harus menghidupi, mewartakan sabda Allah. Ya, benar, kita akan selalu cemas, takut dalam segala pekerjaan yang akan kita hadapi. Tapi tenanglah saudara-saudaraku, Tuhan akan selalu menguatkan iman kita. Tuhan adalah jaminan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, menjadi pengikut Kristus itu tidak setengah-setengah. Kita harus sungguh-sungguh berbuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk jaminan kehidupan kita. Apa jaminan yang mau Tuhan tawarkan? Adalah kerajaan Allah. Ini adalah jaminan terakhir dalam kehidupan kita. Kita akan bergabung bersama Kristus kalau kita mau sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Itulah kekuatan yang mau Tuhan berikan kepada kita. Itulah kata-kata motivasi yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di akhir renungan kita pada hari ini, saya sekali lagi mengajak kita untuk terus hidup bersama Kristus,
Jangan takut, jangan cemas, bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kapanpun kalau kita terus percaya kepadanya. Semoga renungan ini menguatkan Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam menjalani masa kebangkitan Kristus dengan penuh keyakinan, penuh penghormatan kepada Yesus Kristus. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.